Tapi kenapa sekarang kamu mendatangi aku dengan pentung? Ya, kenapa? Mau ngapain? Dan kenapa mereka datang malam-malam, teman-teman sekalian? Karena memang mereka takut kepada orang banyak. Karena Yesus begitu banyak juga pengikutnya, dia sangat terkenal. Waktunya hilang tuh kan, ya. Yesus sangat terkenal. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, bahwa mereka harus datang malam-malam dan dengan hanya sedikit cahaya atau lentera yang dibawa, tentu saja tidak bisa menerangi sepenuhnya sampai dengan ada waktu kita memiliki lampu sampai dengan hari ini, teman-teman sekalian ya. Nah, baik itu dalam rangka mempertegas ataupun dalam rangka untuk memberikan sampai tadi di terjatuhnya mereka. Ya, sama sekali tidak mendukung pendapat daripada Bro Nandar. Sekarang teman-teman sekalian, ya saya melihat Bro Nandar itu membawa tafsir daripada Kemenak yang baru saja kita merayakan kemerdekaannya baru 69 tahun kalau tidak salah. 70 berapa ya? 79 ya. 79 ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bawa hal yang lebih tua. Ya. Jadi tadi abad pertama ya memang itu bidat. Ya, memang bidat dalam iman Kristen itu teman-teman ya. Jadi iman Kristen ini jujur, yang bidat dikatakan bidat, yang tidak dikatakan tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dikatakan bidat, jangan ada yang diambil, ini dibuang. Ya, ada yang nggak setuju dibuang, yang setuju diambil. Nggak boleh satu kitab dibakar langsung, dibuang ke tong sampah. Nggak boleh sedikit-sedikit dikutip apa yang mau ini kan. Ini tafsir Ibnu Abbas. Ya, nah jadi sepupu daripada Nabi Muhammad sendiri. Dia katakan siapa teman-teman? Ya, namanya Nitianus. Ya, Nitianus. Teman-teman boleh cek nanti ya. Tafsir Ibnu Abbas, ya namanya Nitianus. Ya. Nah, itu dalam halaman 319 sampai 320. Nitianus siapa? Ya, saya tidak tahu itu. Nah, tapi ini tafsir Ibnu Abbas mengatakan adalah Nitianus. Seperti Ustadz Kainama mengatakan Yehohanan. Besok siang dia katakan itu siapa lagi namanya? Udah berubah lagi. Ya. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena memang menurut saya landasannya tidak ada. Ya, tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan, ya ini sekarang tadi Netianus, sekarang ini Netianus nih. Netianus itu siapa? Ya, itu siapa, teman-teman sekalian? Tidak dikenal, tidak diketahui. Sepertinya juga Bro Nandar tidak mengetahui itu. Ya, karena memang tidak menjadikan itu sebagai landasannya. Ya, sedikit lagi teman-teman, kalau kita mau lihat tafsir At-Tabari, ya tafsir At-Tabari mengatakan siapa? Sarjas. Lah Sarjas siapa? Sarjas ini siapa? Ini adalah salah satu tafsir Quran tertua. Ini bukan Kementerian Agama ini, ya bukan Kementerian Agama. Nah, jadi siapa yang ragu-ragu? Ya, tidak ada peluang dalam Alkitab Yesus tidak disalib. Tadi saya sudah katakan, ya. Tetapi dalam tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir siapa lagi tadi? Ibnu Abbas. Oke, waktu sudah habis. Ya. Baik, terima kasih. Oke, itu dijelasin ya, Nandar. Nah, ya udah Ica, udah Ica mah timer aja. Enggak, lu nggak jawab pertanyaannya. Loh, ini moderator kok ikut-ikut. Udah penonton yang menilai, Bang Jeki juga. Astagfirullah si Ica ini kok ikut campur Ica. Tenang, Bang Jeki aja tadi Bang Jeki saya apresiasi loh, dia santun loh, dia objektif. Ica tadi timernya ini loh, dia yang ingetin malahan mah. Tenang aja, Bang Jeki santun kok, kita bukan aduh. Gimana sih? Biar supaya bisa jawab. Gimana sih? Udah dengarkan saya. Loh. Gimana sih? Oke, lanjut ya. Oke, silakan dimulai. Teman-teman, ini ayat Quran ya. Ini ayat Al-Quran. Ini adalah ayat Al-Quran. Teman-teman perhatikan di sini. Saya bacakan ya. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Esensi dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 adalah Yesus tidak disalib. Nah, Quran berbicara tentang siapa yang berselisih. Yang berselisih adalah orang Kristen yang menyaksikan peristiwa tersebut.
Nah, datanya kan tadi sudah saya tunjukkan di dalam Kristen. Bahkan ini adalah data dari Kristen itu sendiri. Al-Quran memberikan fakta bahwa di abad pertama memang terjadi perselisihan. Sekarang saya tunjukkan ayat Bible ya. Jadi yang berselisih itu orang Kristen. Itu datanya. Kalau masalah bidat atau bidat kan itu dalam perspektif siapa kan? Teman-teman perhatikan di sini ya. Matius 26:67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Matius 27:30, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukul kepalanya. Sekarang coba saudara lihat ini. Matius 4 ayat ke-6, ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Teman-teman, bagaimana hal ini terjadi? Teratuk batu dengan diludahi dan ditinju dan dipukul lebih mengerikan ini. Sedangkan ada tertulis tentang Yesus, jangankan teratuk batu, supaya kakimu jangan teratuk batu. Teratuk batu saja akan dijaga. Bagaimana dengan ditinju? Bagaimana dengan disalib? Bagaimana dengan dipukuli? Ini tertulis tentang Yesus. Ini ayatnya. Dan Yesus tidak pernah menyangkal kalau itu untuk Yesus. Teman-teman perhatikan ini. Sebab ini loh jelas loh, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemudian, ya, di ayat ke-9 juga sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat ke-14, luar biasa. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya, karena dia mengenal namaku. Yohanes 17:21, kalau tidak salah ya. Yohanes 12 nomor 21. Nah, teman-teman perhatikan ini. Kita lihat. Yohanes 18, ada kejanggalan yang luar biasa. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Kemana kisah Yudas setelahnya? Setelah terjadinya mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kan saya tanya, kenapa mereka terjatuh dan mundur? Karena tertulis bagaimana diceritakan bahwa jangankan teratuk batu, maka malaikat akan menopang Yesus. Bagaimana Yesus bisa ditampar, disalib, dan ditinju? Kalau Yesus teratuk batu saja akan dijaga. Makanya Yohanes 18 ayat 23 bertentangan dengan Yohanes 5 ayat ke-39. Kenapa? Karena itu bukanlah Yesus. Nah, mohon maaf Pak Jeki, ini agak sedikit ini ya. Justru saya percaya bahwa Yudaslah yang kemudian menggantikan Yesus. Ada tertulis di mana ini Bang Jeki? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di sini? Yudas. Ternyata Yudaslah yang kemudian menggantikan Yesus. Nah, bagaimana perginya Yesus? Bagaimana caranya Yesus kemudian bisa selamat dari peristiwa itu? Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Yesus. Lalu Yesus berubah rupa. Markus 9:29, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah. Ada 4 ayat, satu lagi ayat ya. Ayatnya, kita lihat Markus, Markus 16 ayat 12. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ternyata bagaimana Yesus diselamatkan, berubah rupa, dan Yudas diserupakan dengan Yesus. Oke, waktu. Jadi sangat jelas faktanya kalau Yesus berubah rupa, Pak Jeki. Oke, silakan Bang Jeki. Iya. Ajar aja lah. Kalau saya percaya Yudas yang disalib ya. Iya. Baik. Oke, jalankan waktunya Kak Ica. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke, jadi maksudnya adalah ketika kalau Bro Nandar percaya Yudas yang disalib, saya tidak tahu bahwa saya lebih percaya kepada tafsir-tafsir tua yang dimiliki oleh Al-Quran. Ya, bahwa tafsir Kementerian Agama saja juga tidak mengatakan bahwa siapa yang disalib itu. Ya, itu dia. Nah, tetapi tafsir atau bari
Siapa orang Islam yang tidak tahu tafsir at-Tabari? Kan tidak ada. Semua tahu itu sebagai salah satu tafsir Quran tertua. Dan itu dikatakan siapa teman-teman? Jadi kronologinya, nih supaya tidak assumption ya. Kita lihat dulu sebentar teman-teman. Saya balik kamera dulu. Jadi begini supaya teman-teman tadi tahu ya. Nanti saya jelaskan ya Amsal. Jadi yang dijelaskan tadi itu bahwa namanya Sarjas. Pertanyaan saya, ini orang tahu dari mana? Tafsir at-Tabari taunya dari siapa? Dan dia katakan itu bukan Yudas, sama sekali tidak dibahas Yudas di situ. Ya, teman-teman ini bisa dicek literaturnya. Ya, bukan Yudas sama sekali. Ya, kemudian teman-teman dikatakan juga bahwa yang ini tadi saya katakan itu tidak kronologis, yaitu disalibkannya Isa itu, ya, menurut tafsir at-Tabari disalibkannya itu oleh raja yang namanya Daud. Itu gelar atau seperti apa saya tidak paham. Kok bisa Bro Nandar? Ya, kok bisa maksudnya? Ya, Al-Quran tidak menyebut, tapi Bro Nandar bisa meyakini itu adalah Yudas. Tafsir at-Tabari yang sudah duluan Muslim daripada Bro Nandar itu tidak menyebut hal tersebut. Ya, nah maka saya katakan saya lebih percaya mereka ya untuk menyatakan hal tersebut. Ya, bahwa dia sama sekali tidak singgung itu masalah Yudas, ya, tidak singgung masalah Yudas, ya. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, nah itu nanti bisa melihat lagi, ya. Kemudian juga menurut tafsir at-Tabari, ya, bahwa yang disuruh rubah rupanya itu adalah Sarjas, ya, Sarjas. Nah, itu dia. Nah, ini kalau saya baca kisahnya banyak teman-teman ya. Jadi siapa yang mau? Dia ada satu orang angkat tangan, turun ke kamu. Saya mau, turun kamu, enggak usah. Sampai 3 kali baru dia bilang bahwa ya sudah kalau kamu ya berarti kamu orangnya gitu ya. Nah maka kemudian teman-teman sekalian di sini dikatakan justru Yudas itu menerima imbalannya ya, dan kemudian Yudas dikatakan itu matinya bundir ya, mencekik dirinya sendiri. Yudas ini menurut tafsir Islam saya nggak ngerti lagi gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau ini diyakini dalam keyakinan Islam silakan. Tapi kenapa Bung Nandar ya di abad 20 ini misalnya bisa meyakini itu Yudas gitu loh ya? Tafsir tua Quran tidak pernah ngomong begitu ya teman-teman sekalian. Nah jadi itulah teman-teman, belum jadi kita ke Ibnu Katsir lagi. Wah ini banyak teman-teman ya. Jadi tidak menyatakan seperti apa yang Bro Nandar sampaikan ya. Nah maka daripada itu kronologi yang pertama tadi sempat saya singgung itu tidak dibahas ya. Apa kronologinya? Apa salah satu manusia ini tiba-tiba sekelompok orang mau menyalibkan dia? Apakah karena tidak mengakui Isa atau karena apa? Ya, peristiwa apa sebelumnya yang terjadi mendahului penangkapan tersebut? Ya, mendahului ditangkapnya Isa alaihissalam. Kalau menurut tafsir-tafsir tadi sudah saya katakan teman-teman bahwa satu orang bisa menafsir 2 nama. Satu orang, ya. Karena apa? Karena Al-Quran tidak memberi keterangan tentang siapa yang disalibkan itu. Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, tadi beberapa ayat juga sekali lagi teman-teman problemnya hanya satu, yaitu bagaimana menafsirkan Alkitab sehingga itu terlihat bertentangan ya, terlihat bertentangan bukan karena Alkitabnya, karena orang yang menafsirkannya teman-teman memiliki kepentingan-kepentingan ya. Maka daripada itu tadi dibawa juga saking banyaknya teman-teman ya ayat-ayat tersebut itu tadi tentang Mazmur juga. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita baca dalam konteks Mazmur, orang-orang mana tadi ya, dalam konteks Mazmur ini kan Raja Daud itu sedang menceritakan bukan objek lain, tetapi ternyata dalam ungkapan hatinya kepada Allah, Tuhan pakai untuk menuliskan beberapa, menjelaskan tentang nanti Kristus. Sekali lagi, konteks tentang sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau dalam segala jalanmu, konteks awalnya ini adalah pendapat daripada Daud sendiri. Ya, pendapat daripada Daud sendiri, dan dia tidak tahu bahwa kemudian itu akan menjadi keterkaitan dengan Kristus pada masa yang akan datang. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu teman-teman, kita tidak melihat atau memotong konteksnya terlebih dahulu dengan kepentingan kita. Ya, itu dia. Tolong tadi pertanyaan tentang kronologis ya dan tentang ragu-ragu itu tentu bukan orang Kristen. Ya. Oke. Baik. Nanda, Oke, jangan saya Alkitab jawab. terus, itu Udah kronologinya juga, dijawab. Lo udah. Moderator, nanti saya jawab. Oke, silakan dimulai ya dari sekarang ya. Ya, sebentar ya. Oke.
Tadi sudah saya katakan yang ragu-ragu itu di abad pertama. Ini historis loh, di abad pertama. Jadi orang-orang Kristen dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib itu. Nah, Bang Jeki, saya kasih tahu ya. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Anda tahu nggak tafsir itu apa? Anda tahu nggak tafsir itu ada berapa? Tafsir itu ada tafsir mutlak, ada tafsir relatif. Tidak semua isi tafsir itu adalah benar. Yang benar itu adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tafsir-tafsir Al-Tabari itu tidak pernah sekalipun mengutip dari ucapan Rasulullah. Makanya saya juga tanya dong kepada Anda, coba Anda tunjukkan itu. Biasanya di dalam tafsir itu hanya dijadikan sebagai sebuah hajanah. Ini pendapat Israiliyat, sebagaimana di dalam Quran surat Yasin yang berbicara tentang Paulus. Ternyata itu tafsir dusta berdasarkan pemahaman Kristen yang kemudian disisipkan di dalam tafsiran. Tapi dijelaskan ini adalah Israiliyat, sama dengan At-Tabari yang Anda maksud. Coba, Anda kan buka PDF-nya. Coba, ada footnote-nya enggak? Itu berdasarkan dari hadis yang mana? Kalau itu dari Quran dan hadis, saya sami'na wa ta'na. Ada pertanyaan bagus yang disampaikan oleh Kristen. Nandar, siapa yang disalib menurut Quran? Bang Jeki, Al-Quran tidak punya kepentingan tentang siapa yang disalib, tetapi Al-Quran berbicara fakta bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan sejarah Bible itu sendiri, berdasarkan ayat-ayat Bible sendiri. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut nama Bang Jepi? Karena Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada Allah, dan para sahabat juga tidak pernah bertanya. Kalau seandainya Rasulullah SAW bertanya dan para sahabat bertanya, tentu akan ada ayat yang menjelaskan secara spesifik siapa yang disalib. Tetapi esensi dan urgensinya adalah Yesus tidak disalib. Itu yang berselisih paham tentang penyaliban siapa? Abad pertama, jelas data Kristennya. Ya, abad pertama loh, jelas. Makanya saya minta kepada Anda, tafsir At-Tabari itu riwayatnya bagaimana? Sahih, Hasan, Doib, atau Maudhu. Karena tafsir itu juga kadang mengutip Israiliyat, mengutip hadis Doib, mengutip hadis Maudhu. Coba tunjukkan kepada saya. Itu tidak pernah ada di dalam hadis manapun. Jeder, saudara. Nah, sekarang teman-teman, saya tunjukkan kepada Anda. Kalau kita baca Mazmur 91 ayat 14, sangat jelas loh. Itu berkorelasi dengan apa? Berkorelasi dengan Yohanes 17 ayat 2, supaya genaplah yang di sini yaitu nama yang engkau telah berikan kepadaku, ada di dalam Mazmur 91 ayat 14, ya. Kemudian lalu bagaimana Yesus itu caranya dia selamat? Markus 14 ayat ke-50. Teman-teman perhatikan ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini mohon maaf ya, tanpa ada maksud sedikit pun, tidak ada tendensi apapun. Ini Yesus. Jadi Yudas berubah rupa menjadi Yesus, Yesus berubah rupa menjadi seorang yang memakai sehelai kain lenan. Coba kita lihat ayat Alkitab di dalam Gospel. Orang yang memakai sehelai kain lenan, Bang Jeki, Yohanes 13:14 adalah Yesus. Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan. Markus 14:51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Saya sudah berulang kali tadi menyatakan bahwa Yesus kenapa tidak disalib? Karena Yesus mampu berubah rupa. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi terjatuh? Saya sudah jelaskan kepada Anda, ya, bahwa tentara Romawi terjatuh karena ayat ini sudah sangat gamblang, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu.
Jangankan ditampar, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat Tuhan yang disebutkan di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Saya percaya satu perikop ini secara keseluruhan dalam lindungan Allah adalah untuk Yesus. Nandar. Sekarang Bang Jeki tolong tunjukkan itu. Tafsir atau bari itu berdasarkan dari mana? Silakan. Ya, Oke, saya pengen silakan, tahu Bro tuh hadis Jeki. apa itu. Kita mulai ya. Ya, silakan. Jadi tafsir juga banyak yang riwayat palsu, Bang Jeki ya. Jadi harus ada hadisnya. Oke, silakan waktunya Bang Jeki, nggak ada suara. Bang Jeki belum ada suara. Halo. Oke. Baik teman-teman. Sekarang begini ya. Itu kalau saya kebetulan tadi ngutipnya saya screenshot ya, tapi begini teman-teman, karena laptop saya yang satu itu ya sedang bermasalah, jadi tadi saya screenshot. Teman-teman boleh cek sendiri ya, tafsir atau bari itu kan langsung kalau mau download teman-teman langsung bergiga-giga karena itu banyak sekali ya. Nah teman-teman bisa lihat tafsir atau bari jilid ke-8. Ya, jilid ke-8. Teman-teman silakan lihat di sana ya. Saya tidak tahu teman-teman kenapa kemudian harus ya melihat itu kutipan dan lain sebagainya teman-teman. Saya pastikan nih ya, saya pastikan itu bukan kutipan ya, tetapi itu adalah pendapat-pendapat teman-teman sekalian ya. Nah, jadi bukankah kemudian bahwa pendapat-pendapat juga itu dipakai oleh teman-teman sekalian, dan dari sana pun kita bisa melihat ternyata memang kalau Bro Nandar tadi mengatakan tafsir itu ada dua. Saya catat tuh. Yang pertama adalah tafsir relatif tuh. Ya. Berarti antonimnya kebalikannya adalah tafsir absolut. Ya. Nah, maka kalau ada tafsir yang relatif di dalam Quran sendiri sudah dikatakan bahwa tidak punya kepentingan untuk menjelaskan siapa itu tadi yang disalibkan. Tidak ada kepentingan. Malam ini Bro Nandar sudah membuktikan bahwa memang itu tidak sama sekali, kalau saya katakan tidak diketahui baik oleh Tuhan dari Bro Nandar, bahkan nabinya sendiri tidak pernah mengatakan tentang hal itu. Lalu mengapa kemudian para tafsir ini bisa berhalusinasi, kalau saya boleh kata lewat begitu, atau bisa lebar dia sampai kepada bisa tahu nama-nama barang ini. Ya, Nitianus, Sarjas, dan lain hal sebagainya. Bahkan raja yang disalibkan tadi, rajanya adalah namanya Daud. Ya, itu dia teman-teman. Nah, memang saya lihat kalau memang, wah kayaknya nggak cocok atau nggak sesuai dengan saya, maka tidak ada cara lain sepertinya dengan mengatakan bahwa kami ragu tentang buku itu. Kami ragu tentang hadis itu. Ya, teman-teman boleh cek, saya sudah kasih referensi ya, dan itu adalah kepentingan Bro Nandar untuk nanti kemudian menunjukkan bahwa ini salah dan ini betul ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya katakan tentang ayat-ayat tadi teman-teman, yang pertama saya kembali dulu kepada pertanyaan saya. Tidak ada kronologis dan Bro Nandar sudah mengatakan itu. Kenapa tidak ada kronologis? Karena tidak ada kepentingan. Ya, kalau tidak ada kepentingan, tema ini nggak akan muncul. Ya, tapi justru kepentingannya adalah membuktikan Yesus itu tidak disalib. Rupa, tapi tak satu pun orang ya melihat Yesus itu memiliki sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, kendati pun dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, itu bukan berarti bahwa Yesus sama sekali sampai dengan sampai dengan dia nanti naik ke sorga, dan yang kenal dia. Tentu saja tidak, teman-teman. Bahkan dia tidak berhenti mengatakan, khususnya kepada Thomas yang ragu-ragu ya, dan dia katakan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Percayalah sebagai apa? Sebagai Yudas ya, atau sebagai orang diserupakan? Tentu tidak. Ya, percayalah bahwa Yesus yang sudah Yesus sendiri katakan, anak manusia akan disesah oleh ahli Taurat orang Farisi, ya, mati disalibkan dan bangkit hari ketiga. Ya, maka itu ketidakpercayaan daripada Thomas terhadap peristiwa tersebut. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak pernah ada kalimat dalam Alkitab Yesus diserupakan dengan konteks orang tadi termasuk tentang pemuda yang lari itu, teman-teman sekalian. Jadi itu sangat cepat ya. Tapi kalau Bro Nandar baca teksnya baik-baik, Bro Nandar juga tidak akan sepakat untuk itu, bahwa ya kan lenan yang dimaksud itu adalah
untuk Yesus. Sama sekali konteksnya tidak masuk, teman-teman. Karena hanya kata sama-sama kain lenan, jadi seolah-olah itu adalah hal yang sama. Dalam peristiwa tersebut, bagaimana sudah ada perencanaan untuk menangkap Yesus pada malam hari, ya, itu pasukan yang besar, cukup banyak, teman-teman. Maka dapat dipastikan menurut penafsir, ya, menurut penafsir bahwa ada beberapa orang yang juga turut ikut nongkrong hadir mau lihat peristiwa tersebut, ya, karena mereka pasukan, tidak mungkin mereka jalan sampai. Kenapa ada satu manusia yang tiba-tiba mau disalibkan? Bro Nandar jawab pertanyaan saya, mungkin ini yang terakhir, bahwa kalau tadi Isa tidak disalib karena Tuhan lindungi dan nabi-nabinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Sepakat? Waktu sudah Ya. habis. Oke, ini waktunya Waktu untuk Nandar ya. habis. Baik, Oke, saya ini jawab waktu ya. untuk Nandar. Oke, silakan Nandar, kita mulai dari sekarang. Ya, udah, moderator siap. Baik, Apaan Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Jadi, jangan ngomong, aku ini waktu saya. Nah, ketika saya tanya, Bang Jeki, data yang sampean perlihatkan kepada kami, sumbernya dari mana? Sumbernya dari screenshot. Bang Jeki, saya pastikan ya, data yang Anda sampaikan itu tidak pernah ada di dalam hadis sahih manapun. Sedangkan Imam Syafi'i saja, imam besar, ya, ahli hadis, berkata, Anda perhatikan ya, di dalam, saya langsung terjemahnya saja untuk efisiensikan waktu. Jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Ini imam besar, ini ulama, hafal Quran, hafal hadis, puluhan ribu hadis, mengatakan jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Makanya saya penting, tafsir itu ada yang relatif, tafsir itu ada yang mutlak. Dan ulama tafsir mesti menjelaskan yang berbicara tentang ini berdasarkan riwayat Israiliyat. Dijelaskan. Makanya kalau berbicara tentang Islam, jangan sepotong-sepotong. Ini riwayatnya dari mana? Nanti atau Bari nanti akan menjelaskan ini berdasarkan kisah Israiliyat. Kenapa ditampilkan di situ? Sebagai hajanah keilmuan. Ternyata yang berselisih paham itu bukan kami. Yang berselisih paham adalah orang-orang Kristen. Data tadi saya sudah tunjukkan. Masalah bidat atau tidak itu internal dari kekristenan, bukan wewenang saya. Gitu ya. Makanya Al-Quran mengatakan, Bang Jeki, dengan sangat gamblang. Al-Quran mengatakan dengan sangat gamblang. Mana nih? Oke ya. Al-Quran mengatakan dengan sangat gamblang. Ya, apa di sini katakan? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka telah dan mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jelas teks dan konteks ayat ini berbicara tentang orang yang hadir pada saat itu. Makanya dijelaskan di dalam sejarah bahwa Basilides ini menyatakan orang-orang yang disalib itu berbeda-beda. Ada si Simon, ada si... Anda jangan lari kepada bahasa. Anda tahu tidak? Yesus di dalam Brit Hadasah tidak pernah memanggil Petrus. Petrus itu Yunani. Dalam bahasa Ibraninya Kefa. Ada enggak kemiripan antara Kefa dengan Petrus? Kan beda bahasanya. Ya, Yudas dalam bahasa Ibraninya bukan Yudas, tetapi Yehuda. Nah, jadi jangan tarik ke dalam bahasa, karena saya menguasai berbagai macam bahasa di dalam Bible. Saya akan tunjukkan siapa yang disalib. Yang disalib itu adalah Yudas menurut fakta Bible itu sendiri. Doraemon. Nah, ini Doraemon. Teman, lihat nih ya. Ini Matius 27 ayat kelima. Mereka, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi ke situ dan menggantung diri. Ini berbicara tentang Yudas. Coba teman-teman perhatikan. Kematian Yudas. Mohon maaf. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena
jatuh. Barangkali dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ingat, ada konsensus di sini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata kematian Yudas itu disalibkan. Lalu siapa orang yang kemudian ditusuk oleh tentara Romawi? Itulah Yudas, teman-teman. Kenapa perut Yudas bolong di dalam kisah para Rasul 1 ayat 18? Kita baca Yohanes 19 ayat 34. Jadi kenapa perut Yudas itu bolong, teman-teman? Karena ketika disalib, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi yang disalib adalah Yudas. Kenapa Yudas diceritakan kematiannya berbeda? Karena Yudas perutnya bolong di dalam kisah para Rasul 1 nomor 18. Itu kenapa perutnya bolong? Yohanes 19:34, Yudas ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi. Jeder, Bang Jeki, tolong ya, hadis yang mana yang sahih yang mengatakan Raja Daud yang menyalib Yudas?